Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selamat datang di mata kuliah pembelajaran apresiasi sastra. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan ke-12, tepatnya pada materi penilaian pembelajaran apresiasi sastra. Mari kita ikuti perkuliahan hari ini secara daring ya. Baik, terkait penilaian pembelajaran apresiasi sastra, ya, itu adalah sebuah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi karya sastra. Jadi, kita harus tahu dulu uh, fokusnya, ya, bukan ekspresi ataupun kreasi, melainkan apresiasi sastra. Oleh sebab itu, teman-teman harus paham ya bahwa apresiasi ya ketika kita memetakan dalam misalnya di capaian pembelajaran, maka apresiasi sastra itu merujuk pada elemen yang bersifat reseptif seperti menyimak ya, kemudian membaca dan memeriksa. Berikutnya, penilaian apresiasi sastra menekankan pada pemaknaan dan sikap estetik peserta didik terhadap karya. Jadi bagaimana peserta didik itu akhirnya bisa memaknai ya atau menangkap makna dari karya sastra serta dapat memahami hal-hal yang bersifat estetis dalam karya sastra itu. Dengan kata lain, penilaian ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana peserta didik merasakan dan menghayati nilai-nilai dalam karya sastra. Jadi, pada penilaian pembelajaran apresiasi sastra, fokusnya bukan terkait hafalan. Misalnya, siapa eh, penulis buku atau novel Ronggeng Buku Paruk, atau semacam siapakah sastrawan Oka Rusmini? Kemudian apa saja karya yang dihasilkan oleh Hairil Anwar? Bukan seperti itu terkait penilaian pembelajaran apresiasi sastra. Tetapi bagaimana akhirnya peserta didik merasakan dan menghayati nilai-nilai dalam karya sastra. Baik, kita lihat setelahnya. Apa saja tujuan penilaian apresiasi sastra? Yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman dan penghayatan peserta didik terhadap karya sastra, mengukur kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menafsirkan makna karya sastra, menumbuhkan sikap apresiatif, yaitu kemampuan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, moral, budaya, dan estetika yang terkandung dalam karya sastra, serta memberikan umpan balik atau feedback yang bersifat mendidik untuk pengembangan diri peserta didik. Nanti kita sampai pada pembahasan bahwa dalam penilaian apresiasi sastra, karya sastra harus dihadirkan secara autentik ya, tidak boleh dalam bentuk ringkasan, sinopsis ya, ataupun resensi. Jadi karena ada tujuan apresiatif di sana, yaitu bagaimana akhirnya ya yang nomor tiga ini peserta didik dapat mencintai karya sastra, menghargai nilai-nilai sastra, hingga akhirnya mereka melakukan kegiatan apresiasi yang nyata, bahkan sampai pada level evaluatif atau level yang bisa merefleksi ya karya sastra yang ia kaitkan dalam kehidupannya dalam dunia nyata atau dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya ketika dia membaca eh, karya sastra tertentu ya, misalnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, dia bisa melakukan refleksi terhadap kehidupannya yang nyata. Misalnya akhirnya dia dapat lebih menghargai guru, bagaimana dia membaca sosok ibu muslimah dalam Laskar Pelangi itu dan akhirnya dia merefleksikan dalam kehidupan nyata, dia takzim terhadap guru. Kemudian dia lihat bagaimana perjuangannya Ikal dalam memperoleh pendidikan. Akhirnya dia menghargai bagaimana dia bisa menempuh pendidikan dalam dunia nyata. Begitu. Berikutnya,
Apa saja prinsip-prinsip penilaian pembelajaran apresiasi sastra? Yang pertama, memenuhi kriteria penilaian yang baik. Valid, reliable, terfokus pada kompetensi, komprehensif, objektif, dan mendidik. Valid itu sahih, reliable itu hasil yang sama bila diulang, komprehensif menilai aspek secara keseluruhan, objektif bebas dari bias menilai, dan mendidik hasil penilaian memberi umpan balik yang positif. Apa yang dimaksud dengan valid? Valid itu adalah mengukur yang seharusnya diukur. Penilaian dikatakan valid bila alat ukur benar-benar mengukur kompetensi yang ingin dicapai, bukan hal lain di luar itu. Maka teman-teman harus melihat CP-nya ya, atau capaian pembelajaran. Dari CP itu nanti bisa dikembangkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Misalnya dalam fase D, ada capaian pembelajaran yaitu menganalisis unsur intrinsik dalam teks sastra aural atau dalam teks sastra yang dibacakan. Itu adalah elemennya menyimak. Maka fokus penilaian itu ya untuk mengukur analisis terhadap unsur intrinsik teks sastra. Misalnya teks sastranya ditentukan itu adalah cerpen. Maka fokus pada unsur intrinsiknya, bukan pada bagaimana pembacaan karya sastra. Nanti jadinya gagal fokus ya. Kita lihat di sini. Jika tujuan pembelajaran apresiasi sastra adalah mampu menafsirkan makna simbolik dalam puisi, soal atau tugas yang diberikan harus meminta siswa menafsirkan makna, bukan sekadar menyebutkan rima atau jumlah bait ya. Misalnya, ini ada soal yang tidak valid. Berapa banyak bait dalam puisi Aku Hairil Anwar? Soal validnya, jelaskan makna simbol aku karya Hairil Anwar. Ini ya, soal puisi Aku karya Hairil Anwar. Itu tidak valid karena tidak mengukur bagaimana kompetensi apresiasi sastra. Tapi kita lihat soal yang valid. Jelaskan makna simbol aku dalam puisi tersebut. Simpulan, validitas menjamin bahwa penilaian tepat sasaran mengukur kemampuan apresiasi, bukan hafalan. Kemudian kita lihat, reliable adalah hasil yang sama bila diulang. Penilaian reliable jika memberikan hasil yang konsisten, baik dinilai oleh penilai satu maupun penilai yang lain. Misalnya dua guru menilai catatan apresiasi puisi siswa menggunakan rubrik yang sama. Jika hasil penilaiannya relatif serupa, berarti instrumen itu reliable. Bila guru A memberi nilai 90, guru B 70 tanpa alasannya yang jelas, berarti instrumennya tidak reliable. Reliable menuntut penggunaan rubrik, pedoman, atau kriteria penilaian yang jelas dan terstandar. Yang ketiga, fokus pada kompetensi. Ya, bagaimana kompetensi ditetapkan dalam pembelajaran itu bisa tercapai, bukan hanya hasil akhir. Jika kompetensinya mengapresiasi cerpen dengan mengidentifikasi nilai moral budaya, penilaian tidak hanya menilai tulisan akhir siswa, tapi proses memahami, mendiskusikan, menafsirkan nilai tersebut. Simpulan, penilaian yang baik tidak sekadar mencari jawaban yang benar, tetapi memastikan bahwa siswa mampu menunjukkan kompetensinya secara nyata. Yang keempat, komprehensif, menilai aspek secara keseluruhan. Penilaian harus meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya, taksonomi Bloom. Kognitif itu siswa memahami alur dan konflik, afektif menunjukkan empati terhadap tokoh, psikomotorik mampu memerankan tokoh dengan ekspresi yang sesuai. Jika penilaian hanya melihat hafalan, alur, berarti penilaiannya belum komprehensif. Simpulan, komprehensif berarti menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam satu kesatuan. 5. Objektif atau bebas dari bias penilai, ya. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas, terbuka, dan tidak dipengaruhi perasaan pribadi, suka tidak suka, maupun faktor non-akademik. Misalnya, guru tidak boleh memberikan nilai lebih tinggi hanya karena siswa itu aktif di kelas, tapi sebenarnya dia tidak memenuhi kriteria penilaian karya sastra. Jadi gunakan rubrik yang terukur.
Simpulan, objektivitas menjaga keadilan dan kepercayaan siswa terhadap proses belajar. Kemudian yang keenam, mendidik atau memberi umpan balik yang positif. Penilaian bukan menghakimi, tetapi memberikan alasan untuk perbaikan. Hasil penilaian harus mendorong siswa untuk belajar lebih baik. Guru tidak hanya menulis kurang tepat pada tugas analisis cerpen, tapi menambahkan komentar seperti, ayo perkuat analisis nilai sosial. Nah, hal ini membuat siswa tahu apa saja yang harus diperbaiki. Simpulan, penilaian yang mendidik bersifat formatif, membantu siswa tumbuh dan berpikir, terutama dalam mengapresiasi karya sastra. Kemudian apa saja prinsip penilaian pembelajaran apresiasi sastra? Yang pertama, teks sastra harus dihadirkan, tidak boleh berupa ringkasan, sinopsis, resensi. Harus karya sastra yang autentik, karya sastra yang nyata, ya dipotong boleh, ya. Dipilih sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisi siswa, bergradasi mulai dari rendah ya tingkatannya ya, kesulitannya rendah, sedang dan tinggi, serta bersifat apresiatif berangkat langsung dari karya sastra. Nah, teman-teman, ini adalah bagaimana penilaian karya sastra ya. Jadi ada penilaian berbentuk tes dan juga non tes. Kalau tes itu ada penilaian tulis, lisan, dan tindakan. Tulis itu ada objektif, ada uraian. Kalau objektif itu ada benar salah, ada pilihan ganda, Anda menjodohkan, dan juga ada jawaban singkat. Sedangkan uraian itu ada uraian yang bebas dan uraian terikat. Bentuk tes yang lain lisan dan tindakan ada secara kelompok dan individu. Sedangkan non-tes itu bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, daftar cek, skala sikap, dan rating scale. Baik, ini adalah jenis dan bentuk penilaian ya, apresiasi sastra dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tes. Tes bisa tes tulis, objektif ya, tes uraian, tes lisan atau tindakan. Sedangkan non-tes tadi ya digunakan untuk menilai sikap, minat, dan keterlibatan emosional siswa. Dilakukan melalui observasi, wawancara, checklist, skala sikap, dan rating scale. Kemudian untuk bentuk tesnya ada tes tulis objektif, bentuknya benar salah ya, pilihan ganda menjodohkan. Contohnya ini yang pilihan ganda, pilihlah makna metafora. Ada A, B, C, D. Uraian ya, bentuknya jawaban bebas atau terikat. Contoh, jelaskan nilai moral novel Laskar Pelangi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tes lisan, mampu berbicara dan interpretasi lisan. Contoh diskusi makna simbol dalam puisi. Sedangkan tes tindakan ya, diskusi makna karya sastra, siswa menanggapi cerpen atau puisi berdasarkan nilai-nilai yang dirasakan. Kemudian bentuk non-tes menilai aspek afektif dan psikomotorik seperti nilai estetis dalam karya sastra, minat dan keterlibatan emosional terhadap dalam kegiatan apresiasi, perubahan perilaku atau pandangan hidup setelah membaca karya sastra. Misalnya, setelah membaca puisi Ibu, ya karya Sapardi, siswa menulis refleksi pribadi tentang makna kasih sayang orang tua. Sedangkan instrumen non-tes yang lain, misalnya observasi, guru mengamati keterlibatan siswa dalam diskusi sastra, wawancara itu untuk mengetahui perasaan dan pemikiran siswa setelah menikmati karya. Contoh pertanyaan, bagaimana dari cerpen yang paling menyentuhmu? Bagian mana ya dari cerpen yang paling menyentuhmu? Mengapa? Kemudian ada daftar checklist menilai keaktifan, keseriusan, dan sikap estetik siswa. Kemudian ada skala sikap, yaitu menilai tanggapan siswa terhadap sastra, misalnya dari sangat tidak suka, ya, atau sangat suka menjadi tidak suka. Kemudian rating scale, menilai intensitas ekspresi penghayatan. Contoh rating scale itu bisa memberikan rating 5, 4, 3, 2, 1. Ilustrasi, guru memberi skor penghayatan siswa dalam membaca puisi Doa Hairil Anwar berdasarkan intensitas emosional dan kejelasan vokal. Gitu ya. Silakan Anda baca secara mandiri salin-dia yang sudah saya lampirkan di Elina maupun di grup ya. Nanti bisa dipahami ya, sembari nanti ditambah dengan mengerjakan
lembar kerja mahasiswa. Ya, Bu Maina akan menjelaskan bagaimana caranya Anda mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang terlampir di Elena ini. Ya, di sini ada lembar kerja mahasiswa, silakan Anda kerjakan secara individu ya. Anda adalah guru bahasa Indonesia SMP. SMP itu fase D ya dalam kurikulum Merdeka. Anda akan menilai kemampuan murid dalam mengapresiasi karya sastra secara reseptif. Ingat, kata kuncinya adalah reseptif. Membaca, menyimak, dan menafsirkan karya, merespon nilai-nilai sastra. Untuk itu, Anda perlu menyusun instrumen tes. Jadi hanya instrumen tes saja. Kemudian di sini Bu Maina lampirkan ada CP fase D, ada elemennya dan ada CP-nya. Anda baca, silakan. Nah, kemudian tugas yang pertama adalah memetakan CP fase D, hanya kompetensi apresiasi sastra. Nah, jadi Anda copy di sini misalnya, di sini kan yang jelas apresiasi adalah menyimak dan membaca memirsa. Cari yang apresiasi sastra. Oh, ini menganalisis unsur intrinsik. Maka Anda pindah itu ya, di copy di sini. Ya, kemudian ditentukan jenis karya sastranya atau elemen atau materi esensial. Misalnya teks cerpen, teks puisi ya. Anda tentukan judulnya juga boleh. Kemudian ada tujuan penilaiannya. Nah, setelah Anda memetakan ini ya, pilih salah satu. Kata kuncinya adalah pilih salah satu. Ya, kemudian Anda membuat rancangan penilaiannya yang tes ya, jenis penilaiannya, ya, contoh soal atau instruksi sampai pada instrumen penilaiannya. Anda tulis di halaman berikutnya atau di lembar kerja mahasiswa ini. Saya kira penjelasan saya cukup jelas ya, kemudian bisa dilanjutkan dalam perkuliahan daring ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.